Kali ini kita akan mengungkap kaum musyabbihah ala Christian Prince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan menjawab salah satu tuduhan daripada Christian Prince tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala dari langit di sepertiga malam terakhir. Saya sebenarnya agak sedikit boring ya, membosankan menurut saya ketika melihat gaya Prince itu mencoba untuk melihat sebuah jawaban atau tanya jawab dari salah seorang ustadz atau ulama misalnya, lalu dikomentari Prince dengan nada-nada nyinyir. Seperti di video yang nanti akan saya tampilkan ini, sebenarnya ulama ini menjelaskan dengan cukup baik ya, bahwasanya Allah itu tidak seperti makhluknya. Tetapi ada satu bagian kalimat di mana ulama ini mengatakan tentang pernyataan atau pertanyaan dari si penanya yang menurutnya sedikit mengganggu, disturbing, ya, mengganggu. Ya memang mengganggu karena itu bukan bagian daripada apa yang diyakini umat Islam, dan disinyalir mungkin saja pertanyaan itu mungkin bukan dari orang Islam karena tidak paham tentang Islam itu sendiri. Atau kalaupun dia Islam, berarti mungkin dia betul-betul sangat awam tentang sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya tidak perlu mungkin menanggapi syekhnya, Anda bisa nonton sendiri video fullnya. Yang saya ingin tanggapi sebenarnya ketidaktahuan Christian Prince tentang posisi Allah Subhanahu wa taala di dalam literatur Islam, ya, termasuk tentang dalil-dalil qat'i tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, sekarang mungkin kita simak saja ejekan daripada Christian Prince, ya, kebiasaan dari dia memang seperti itu. Kita lihat videonya, lalu saya akan berikan bantahan dan sekaligus penjelasan tentang apa yang dia tengah bahas itu. Baik, saya persilakan Anda simak videonya. Mu'izz says regarding a hadith in which is said of Allah descending to the lowest heaven when 1/3 of the night remains. I'm a little confused about it. The time when 1/3 of the night remains varies from one place to the other. Does Allah descend to the lowest heaven multiple times? So notice what is the question. The question, Allah He descend every night in the third part of the night. But this is vary from different place to other. This is the question. Now listen to the answer and die laughing. Because time varies in different parts of the world. Mu'izz, your question is quite disturbing. Your question is disturbing, brother. How dare you to question the stupidity of Muhammad? Because obviously Muhammad, he think all the earth have one time zone. Your question is quite disturbing. The reason is that you are comparing Allah Azza wa Jal to us humans. Huh? The hadith is authentic without any doubt. Allah Azza wa Jal descends to the lower heaven when the last third of the night is due. And Allah says, is there anyone seeking forgiveness so I would forgive him? Is there anyone asking me so that I would give him? Is there anyone supplicating to me so that I would answer him? This is authentic. There's no doubt in that. But the problem is that you're comparing Allah's descent to ours. Hold on, if Allah He send, He descend. I mean, descend, He descends, you idiot. Who is comparing to who? It's Allah who's comparing His descent. He is the one who say He descend. As long as He descend, it means He go down. This is the language. It's a clear Arabic language. You descend.
So the problem is you are comparing, but this is not the question, even, you idiot. The question is how he descend in the third part of the night. He is not asking you about how he descend. And here you see how they try to avoid the question, which is very embarrassing. And he says clearly it's quite disturbing, for this is exposing the fiction stories of Muhammad, who he and his God is one, trying to convince us that the earth is a flat and we have one time everywhere. The guy is asking you how Allah he come down in the third part of the night, but there is many third part of the night. Does that mean Allah he will keep going up and down? This is the question. And now, instead of answering the poor Muslim, he is making fun of him, humiliating him, and giving him no answer. And what the answer? Are you comparing Allah to us? And this is unacceptable. Unacceptable. Because Allah says, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. There is nothing like him. What does have to do with this? Ain't nothing like me too. But what does have to do with this? They copy from the Old Testament. Old Testament says nothing like God. They copy it from there. Oke, baik. Sekarang sebelum saya masuk ke pembahasan dan menjelaskan tentang apa yang digambarkan Christian Prince dengan cara olok-mengoloknya ya, khususnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diartikan turun naik ya, dia berusaha untuk memberikan gambaran seperti itu. Nah, di dalam sebuah artikel di sini saya ingin memberikan gambaran dulu tentang kaum musyabbihah ya. Kaum musyabbihah adalah aliran yang sesat termasuk ahlul bid'ah. Mereka menyamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi dia menggambarkan Allah itu seperti makhluk, memungkinkan bahwa Allah itu seperti makhluk, dan ini adalah pemahaman atau aliran yang tidak diterima di dalam Islam itu sendiri. Jadi nanti saya akan jabarkan kenapa hal itu tidak diterima, karena dalil-dalil qat'i yang jelas dari dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita coba langsung ke kitab Fathul Bari. Kenapa saya ke kitab ini, Fathul Bari ini? Karena kitab ini adalah syarah ya, syarah atau penjabaran daripada hadis-hadis Sahih Bukhari. Kebetulan hadis yang berkaitan tentang Allah turun di sepertiga malam terakhir itu adalah hadis yang dibawakan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim ya. Jadi hadisnya sama saja. Nah, sekarang saya akan coba perlihatkan pada kalian hadisnya dulu biar kita jabarkan dari sana. Ops, coba kita lihat di sini. Oke, nah ini hadisnya. Jadi babnya itu adalah bab ad-du'a was-shalah min akhiri al-lail. Jadi bab doa dan salat di akhir malam. Jadi ini sebenarnya tentang salat tahajud ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menunjukkan tentang sifat orang-orang beriman adalah kanu qalilan minal lail ma ini yahja'un ya. Mereka itu sedikit tidur di malam hari, atau ma yahja'un atau ma yanamun, mereka tidak tidur ya. Bil ashar wa hum yastaghfirun, dan di waktu sahur yaitu sepertiga malam terakhir, yaitu jam mungkin sekitar dari jam 1 atau jam 2 sampai menjelang sahur, mereka gunakan waktunya untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini sebenarnya terkait dengan ayat ini ya. Mereka sedikit tidur di malam hari dan mereka itu meminta ampun di sepertiga malam terakhir. Nah, hadis ini di dalam hadis Sahih Bukhari itu di nomor 1145 ya. Di sini dikatakan begini.
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laila ila sama'id dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya setiap malam itu turun di langit dunia, hina yabqa thulusul lail akhir, di sepertiga malam terakhir. Yaqul, Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, may yas'alani fa'utiha lahu. Ya. Jadi Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepada aku di malam sepertiga malam terakhir itu, maka Allah akan menjawab doanya. Dan siapa yang meminta kepada aku di malam sepertiga itu, maka aku akan memberikannya. Nah, turunnya ini, turun Allah ini, inilah yang dipermasalahkan oleh Christian Prince sambil mengolok-olok ulama yang tadi. Yang sebenarnya kalau nonton videonya fine ya, bagus, penjelasannya bagus. Dan memang pertanyaan itu agak sedikit mengganggu baginya mungkin, karena itu pertanyaan yang dilontarkan oleh pemahaman kaum mutasyabbih atau kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan Allah di dalam Al-Quran jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan makhluk ya. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasan makhluk tentang turun. Yang dimaksud turun itu apa? Apakah Allah turun secara fisik zatnya atau bukan itu maksudnya? Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ya, di sini saya mungkin Nah, coba diperhatikan yang ini, coba diperhatikan ya kalimat ini. Jadi faminhum man hamalhu 'ala adh-dhahir. Nah, di sini. Ya, ada orang yang mengartikan atau memaknai arti turun itu persis seperti kita ini manusia kalau turun. Jadi dipahaminya itu Allah turun itu persis seperti manusia itu turun. Bagaimana kalau kita turun? Ya, kita harus meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu pemahaman dari turun kalau manusia ya. Wa haqiqatuhu. Jadi zahirnya tubuhnya itu berpindah dan hakikatnya juga berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan di sini dengan jelas dikatakan wahum al-musyabbihah, dan ini adalah golongan musyabbihah. Ini golongan musyabbihah ini adalah golongan yang menganggap bahwa Tuhan itu seperti manusia. Ya, padahal kalau di dalam Al-Quran tadi sudah jelas bahwa Allah itu tidak menyerupai seperti apapun, dan sebuah penghinaan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita menganggap dia itu seperti manusia, ya. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah tahu bahwasanya ini adalah pandangan dari kelompok musyabbihah, dan kelompok musyabbihah ini sama seperti penjelasan daripada Christian Prince. Nah, sekarang kita akan lihatkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim untuk membantah kelompok musyabbihah ini. Nah, ini ayatnya ya, surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu dikatakan Allah itu bukan manusia, Tuhan itu bukan manusia. Tapi di sini di Al-Qur'an dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. Ya, tidak bisa kita samakan Allah itu seperti makhluk atau seperti ya seluruh makhluk, tidak bisa seperti hewan, seperti manusia. Allah tidak seperti itu. Wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan di dalam surat Maryam ayat 65 Allah katakan hal ta'lamu lahu samia. Ya. Nah, ini apakah engkau tahu apa yang serupa dengannya? Tidak ada yang bisa sama dengan Allah Subhanahu wa taala
khaliqus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Jadi dua ayat ini merupakan dalil yang jelas di dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Sehingga golongan-golongan yang menganggap bahwasanya Allah itu serupa dengan makhluk, sama dengan makhluk, itu dibantah oleh Al-Quran. Menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala turun seperti turunnya manusia, itu berarti menyamakan Allah dengan kemampuan makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan di dalam Islam itu sesuatu yang tidak benar, ya. Makanya ketika golongan musyabbihah ini datang berusaha untuk menyamakan Allah, itu adalah sebuah bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sama. Nah, oleh karena itulah para ulama, seluruh ulama sepakat, bahkan ya jumhur ulama, bisa kita katakan bisa konsesi atau kesepakatan dari para ulama bahwasanya Allah itu turun bukan dimaknai bahwa Allah itu turun sebagaimana kita manusia ini kalau turun tangga misalnya, itu tidak mungkin sama seperti itu. Ya. Kita kembali lagi ke Fathul Bari. Nah, sekarang kita kembali ke sini dulu, perkataan dari Al-Baydawi. Ya. Saya bacakan. Walamma thabata bil qawati' annahu subhanahu munazzahu anil jismiyati wat tahayyuzi imtana'a alayhi an-nuzul ala ma'na al-intiqal min mawdi'ihi ila mawdi'i akhfad minhu fal muradu nur rahmatih. Ya. Dan di sini ulama sudah menerangkan maksud daripada turunnya itu. Ya. Bahwasanya telah sabit atau telah nampak dalil-dalil yang sangat jelas ya di dalam Quran maupun di dalam hadis bahwa Maha Suci Allah, ya, Maha Suci Allah turun ya dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain seperti kita ini manusia, karena itu menunjukkan keterbatasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia yang terbatas sehingga kita harus turun atau bergerak jika ingin menggunakan kata turun tersebut. Maka fal muradu biha, ya, yang dimaksudkan dengan turun di itu adalah, yang turun adalah nur rahmatih. Ya, di sini saya garis bawahi nur rahmatih, cahaya rahmatnya atau cahaya kasih sayangnya. Jadi nanti bisa dibaca referensi yang lain kalau ingin melihat penjelasan daripada Al-Imam Al-Baydawi. Saya tidak bisa jabarkan karena akan sangat panjang sekali. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya umat Islam itu tidak ada yang meyakini, kalaupun ada maka pasti dia tersesat, apakah dia jahil atau dia tidak faham tentang isi Al-Quran, sehingga dia menyamakan Allah itu seperti makhluk. Seperti itu, ya, penjelasannya. Nah, sekarang kita coba ke perjanjian lama, ya. Dan ini akan sangat sulit sekali difahami oleh kaum-kaum mutasyabbih, orang-orang yang menyerupakan Allah atau Tuhan itu seperti makhluk sifatnya. Kalau kita ke Kejadian 3 di dalam perjanjian lama, di ayat ke-8, ini adalah ya tentang Nabi Adam ketika di surga. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, ya, yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ya. Bagaimana bisa memaknai ayat di dalam Alkitab ini? Ya, untuk mereka yang suka menyerupakan Tuhan atau mempertanyakan tentang Tuhan yang dipersamakan dengan manusia. Yang pertama tentang bunyi langkah Tuhan. Oh, berarti Tuhan melangkah dan punya bunyi ketika dia melangkah. Berarti dia punya kaki, ya kan? Berjalan-jalan, ya, berjalan-jalan berarti Tuhan berjalan-jalan seperti layaknya manusia. Dan yang paling menurut saya paling sulit untuk dijelaskan di sini adalah yaitu ketika Adam mengetahui Tuhan datang ke dalam surga karena mendengar jejak kakinya, maka Adam dan istrinya sembunyi karena mereka berdua telanjang. Dan jawaban daripada Adam adalah, dan di jawaban Tuhan ketika ada di situ, dia bertanya, "Di manakah engkau?" Jadi dia mencari Adam di mana kelihatan seperti tidak memiliki sifat ketuhanan. Bagaimana bisa Tuhan yang Maha mengetahui mencari orang di dalam surga? Ya. Bagaimana bisa mencari orang di dalam surga? Dan Adam pun menimpali dengan mengatakan, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jadi dia Tuhan, Adam maksud saya, bersembunyi dari Tuhan yang Maha mengetahui. Ya, seperti bermain petak umpet begitu ya. Jadi berusaha untuk sembunyi daripada orang lain. Nah, ini adalah teks yang sebenarnya bermasalah kalau Christian Prince ingin menyerang Islam dari sisi nuzulnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa menerangkan tentang hal ini? Bagaimana dia bisa menerangkan tentang Tuhan yang sebenarnya bersifat seperti nampaknya terbatas di dalam hal ini. Dan untuk Islam sendiri, saya sudah jelaskan tadi bahwasanya pemahaman musyabbihah, pemahaman menganggap bahwa Allah itu sama dengan makhluk, adalah pemahaman yang sesat dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan dalil qat'i yang jelas, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengannya. Demikian, semoga bisa menjawab ejekan dan kebohongan daripada Christian Prince. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.